Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat desinfektan yang alami. Nah, bahan-bahannya ini sangat mudah sekali teman-teman dan banyak kita temui di sekitaran kita, seperti daun sirih dan juga jeruk nipis. Jadi ini sangat aman sekali, tidak seperti desinfektan yang berbahan kimia. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Bahan dan alat yang kita butuhkan itu ada air perasan jeruk nipis, kemudian ada air bersih sebanyak 1 liter, kemudian ada talenan, ada pisau, ada jeruk nipis yang nanti kita peras dan ambil airnya, dan juga pasti daun sirih. Nah, di sini aku menggunakan perbandingan 1:1, yakni 1 kg daun sirih dengan 1 liter air. Langkah pertama, kita cuci bersih daun sirih dengan air yang mengalir. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada daun-daun yang telah kita petik tadi. Nah, step selanjutnya ialah setelah daun kita bersihkan, kemudian kita potong-potong atau kita iris menjadi bagian-bagian kecil. Nah, tujuannya adalah agar larutan ataupun kandungan yang ada pada daun sirih tersebut dapat mudah terurai ataupun mudah keluar ketika nanti kita kukus atau kita rebus daun itu. Kemudian setelah semuanya kita potong-potong daunnya, kemudian kita timbang. Nah, di sini kita akan menggunakan 1 kg daun sirih yang akan kita rebus dan nantinya kita akan jadikan sebagai desinfektan alami. Oke. Nah, jadi air yang telah kita siapkan tadi, yaitu air bersih sebanyak 1 liter, kita didihkan atau kita masak sampai mendidih dengan api yang sedang lah, nggak usah gede-gede banget. Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya mau gede juga. Toh biar ini gunanya adalah untuk mematangkan air aja, biar air lebih panas gitu. Kita tunggu di sini teman-teman beberapa saat sampai airnya blebeb-blebeb atau mulai mendidih. Nah, di sini air sudah mulai mendidih. Kita tunggu beberapa saat dan kemudian kita matikan kompor. Ya iyalah, masa nggak dimatiin? Nanti kalau meledak gimana? Ya kan? Nah, setelah itu kita tuangkan ke apa ini namanya ya? Itu tadi potongan-potongan potongan daun sirih. Nah, kita siramkan seperti itu. Kita tunggu sebentar, kemudian nanti setelah itu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur. Nah, jadi ini nanti dikukus teman-teman, nggak direbus daun sirihnya ini agar kandungan ataupun zat yang ada di dalamnya itu bisa keluar dengan maksimal. Nah, sebelumnya kita akan siapkan alat untuk mengukus, yaitu sebuah apa ya ini namanya ya? Mungkin ya gitulah, tempat kukusan gitu ya. Kita isi dengan air secukupnya. Ya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Tunggu. Nah, kira-kira sampai garis deh, biar nanti nggak gosong kan. Kita matikan, habis itu kita angkat deh. Kita taruh ke atas kompor. Pelan-pelan. Jangan lupa kita hidupkan. Klik. Terlambat. Klik. Oke, sudah hidup. Kita tunggu sampai airnya mulai mendidih, tapi sebenarnya kita kasih sarangan dulu ya. Nah, gunanya sarangannya agar nanti bisa memudahkan kita gitu. Kita tunggu sampai airnya agak mendidih. Kita tutup. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sepertinya sudah mulai agak panas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan air ataupun rendaman daun sirih tadi yang sudah kita rendam dengan air panas. Udah deh, kita tutup lagi, tunggu sampai mendidih.
Nah teman-teman, ini sekitar membutuhkan waktu nggak lama kok, 10-20 menit aja. Nah seperti ini penampakannya. Kita tunggu sebentar lagi. Semuanya kandungan-kandungan yang ada daun sirih sudah mulai keluar. Terlihat dari warna airnya sudah berubah ya. Kita matikan kompor, kemudian kita diamkan sejenak biar agak dingin. Nah, tuh. Kandungan-kandungannya ada dalam daun sirih sudah mulai keluar. Nah langkah selanjutnya, step selanjutnya, setelah kita kukus daun sirih ini, nanti kita saring teman-teman. Nah, kita aduk-aduk dulu supaya zat-zat atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu keluar. Nah, tekan-tekan pelan-pelan, kita aduk sampai rata. Nah setelahnya kita siapkan saringan. Ya tadi di alat dan bahan kurang ya, harusnya kita butuh saringan juga. Saringan tujuannya apa? Buat menyaring antara larutan daun sirih dengan daun sirihnya gitu, biar nggak kecampur. Kita angkat dulu daun-daunnya, kemudian setelah itu nanti kita peras secara perlahan. Kita angkat semuanya, daun-daunnya ya terutama. Jadi di langkah yang ini adalah pemisahan antara larutan dengan air tersebut. Nah ini lumayan banyak ya teman-teman, 1 kilo banding 1 liter air. Itu jadinya air itu menyusut sekitar sepertiga, jadi sekitar ada 3/4 liter. Nah kita peras secara perlahan. Kalau masih panas bisa pakai alat ya teman-teman, biar nggak terlalu kepanasan nih tangannya nih. Kalau nggak, didiemin dulu sampai dingin baru kita peras gitu. Nah karena ini masih agak-agak panas, jadi ya tangan saya seperti melepuh. Jadi saya putuskan untuk menggunakan alat untuk memerasnya. Nah kita tekan-tekan secara pelan-pelan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh kandungan-kandungan, zat-zat. Nggak, intinya adalah sari-sari yang ada dalam daun sirih tersebut bisa keluar gitu. Nah itu airnya sudah mulai keluar ya, bisa kita lihat. Nah kita peras-peras secara perlahan karena masih agak panas di sini, sampai airnya tidak ada atau sampai kering. Nah itu adalah sisa-sisa airnya. Kemudian kita masukkan ke gelas ukur ya, atau tabung ukur deh, terserah, atau literan juga bisa, boleh, atau wadah yang lain nggak apa-apa. Ini biar memudahkan saja saya untuk mengukur. Nah itu kita masukkan lagi. Kita saring lagi karena tadi ada beberapa kotoran yang masih masuk gitu, masih masuk ke dalam itu tadi larutannya. Nah setelah semuanya sudah beres, lanjut kita campurkan air perasan jeruk nipis. Ya kita campurkan seluruhnya. Nah jumlahnya itu ada 8% dari total air yang kita gunakan teman-teman. Semisal ini berarti 750 ml, sekitar 3/4 ya, 3/4 liter. Nah berarti 8%-nya dari air tersebut gitu. Itu kita mulai memasukkan larutan desinfektan itu ke dalam botol-botol kecil, atau juga bisa menggunakan botol besar ya teman-teman, terserah. Yang penting tertutup rapat. Nah kalau dia tertutup rapat, dia bisa tahan lama gitu. Nah desinfektan alami ini bisa digunakan di atas kulit juga, tidak hanya kepada benda-benda. Berbeda dengan desinfektan kimia seperti menggunakan Wipol dan sebagainya, itu hanya bisa digunakan untuk benda saja gitu.
Itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika akan membuat desinfektan alami berbahan dasar daun sirih dan juga jeruk nipis. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, stay healthy, stay positive, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.